Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya di rumah masing-masing. Hari ini izinkan saya untuk sharing firman Tuhan dan pengalaman hidup saya. Dan tema hari ini adalah Believe the Unseen. Percaya dengan sesuatu yang tidak terlihat. Mungkin Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita tahu beberapa minggu kemarin ya, Koben itu lagi sering membahas tentang hadirat Roh Kudus. Tiap akhir sharing pasti selalu ada urapan Roh Kudus gitu dari Koben. Dan saya cukup beberapa kali melihat banyak banget yang diberkati, banyak banget yang kena urapan Roh Kudus, bahkan banyak juga yang sakit disembuhkan karena pengurapan Roh Kudus itu. Tetapi beberapa minggu kemarin ini juga menjadi salah satu kegalauan saya juga tentang Roh Kudus ini sendiri. Saya merasa saya percaya dengan Roh Kudus, tapi di satu sisi saya bingung gitu dengan gimana sih konsep Roh Kudus ini sebenarnya. Kayak saat saya penyembahan dan saya nangis, apakah itu saya lagi ngalamin Roh Kudus atau karena saya lagi sedih? Dan saya cukup bingung untuk membedakan hadirat Roh Kudus ini sendiri. Saya nggak tahu gimana cara kerjanya Roh Kudus ini sendiri. Dan beberapa minggu kemarin Koben sering bahas tentang Roh Kudus dan saya jadi bingung gitu. Maksudnya gimana sih saya kalau ngalamin Roh Kudus? Apakah saya benar-benar mengalami Roh Kudus selama ini? Dan beberapa hari lalu ada kami dari Home for Generation, komunitas pemuda di GBI Bintaro House of Shalom, kita mengadakan syuting untuk salah satu program kami namanya Quality Time. Dan biasanya kami sebelum dan setelah syuting itu kami selalu doa. Kami selalu menyanyikan satu lagu dan doa untuk persiapan dan doa ucapan terima kasih setelah syuting. Tapi setelah Quality Time kemarin cukup berbeda karena salah satu leader dari Home for Generation mengajak kita untuk menyembah Tuhan tanpa menyanyikan satu lagu. Jadi leader ini dia kasih tahu ke kita sekarang mau menyembah Tuhan, tapi kita juga mau dapetin urapan Roh Kudus. Pokoknya hari itu leader kami ini pengen semua kru yang ada di situ dan semua pemusik dan semua singer WL semuanya ngalamin Roh Kudus. Di situ saya cukup bingung saat leader ini bilang kayak gitu. Pokoknya saat leader ini bilang kita fokus ke urapan Roh Kudus, saya bingung. Terus dilanjutin lagi, leader ini bilang ke pemusiknya, untuk pemusik kita nggak akan nyanyiin lagu apapun, terserah kalian mau main di kunci manapun, terserah kalian mau nyanyi lagu apapun, yang pasti kita di sini bebas, nggak ada aturan. Pokoknya kita cuma mau fokus untuk dapetin urapan Roh Kudus. Dan saya di titik itu yang lagi galau soal Roh Kudus, saya bingung, saya harus apa gitu. Dan akhirnya melihat yang lain cukup nyembah Tuhan dan akhirnya saya juga ikutan nyembah Tuhan aja. Pokoknya fokus nyembah Tuhan, pokoknya saya berusaha fokus untuk dapetin hadirat Tuhan hari itu. Dan di tengah-tengah penyembahan itu saya lihat orang-orang di sekitar saya menerima hadirat Tuhan itu sendiri, ngalamin Roh Kudus itu sendiri, dipenuhi Roh Kudus banget pokoknya. Dan saya bingung, di titik itu saya tuh gak dapetin apa-apa, saya cuma nyembah Tuhan tapi saya gak dapet seperti mereka. Dan saya melihat mereka tuh urapannya udah kuat banget. Dan akhirnya saya fokus nyembah Tuhan dan saya cukup bilang ke Tuhan, saya doa, Tuhan kalau orang-orang sekitar saya ini bisa ngalamin Roh Kudus, aku percaya hal itu juga bisa terjadi di aku. Mungkin saat ini aku bingung gitu soal Roh Kudus ini sendiri, tapi aku pengen banget ngalamin Roh Kudus seperti teman-temanku di samping kanan kiriku ngalamin Roh Kudus ya Tuhan.
Dan saat itu akhirnya saya fokusin lagi nyembah Tuhan. Dan di tengah-tengah penyembahan saya tiba-tiba saya nangis banget. Saya nangis sampai parah, kayaknya itu nangis terparah saya selama menyembah Tuhan selama ini. Tapi di satu sisi saya nangis sekejar itu, tapi saya bingung kenapa saya bisa nangis. Karena kalau sedih, saya lagi nggak menyanyikan lagu pujian penyembahan gitu. Dan itu cuma instrumen musik yang main bebas. Dan maksudnya itu full penyembahan yang berbahasa roh dan lain sebagainya. Saya nangis sambil bingung. Saya nggak tahu apa yang saya nangisin gitu, tapi saya bisa nangis sampai segitunya. Dan saya tetap ikutin, saya tetap nyembah Tuhan saat itu. Dan tiba-tiba di tengah saya nangis, saya merasa dalam hati saya tuh ada yang bicara gitu. Kata-katanya tuh sampai saya catat sampai sekarang. Kata-katanya itu, kamu akan terima lebih banyak lagi. Dan saat itu juga saya yakin banget yang jamah saya hari itu, yang ngomong sama saya saat itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan sejak hari itu bukan cuma jadi hari saya mengenal Roh Kudus, tapi itu jadi hari pemulihan baru buat saya. Saya yang sebelumnya ngerasa capek banget sama segala hal, dan setelah hari itu tuh saya rasanya seperti di refresh gitu. Selama saya nangis itu tuh rasanya tuh kayak saya lagi curhat sama sahabat saya. Kayak saya lagi ngeluarin semua unek-unek saya. Dan setelah saat itu, setelah saya ngalamin Roh Kudus itu, saya merasa lega banget. Kayak mungkin permasalahan tetap ada, tapi rasanya tuh ngejalanin semua permasalahan itu tuh lebih lega, lebih ke-refresh gitu, lebih segar. Kayak kalau misalnya di gadget kita masing-masing ya, device yang udah memorinya udah full, terus di reset, jadinya kan lebih enak gitu dipakainya, kayak lebih lancar gitu semuanya. Dan itu yang saya rasain gitu, yang saya rasain tuh seperti gadget yang abis di reset. Dan dari hari itu saya menjalani hari-hari saya juga jadi lebih mudah, walaupun ya masalahnya nggak selesai, dan maksudnya masalah itu akan tetap ada, cuman saya jalaninnya jadi lebih lega. Dari cerita saya itu, saya ingat kisah wanita yang menjamah jubah Yesus. Kita baca sama-sama ayatnya di Matius 9 ayat 20-22. Dan lihat, seorang perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun mendekati Yesus dari belakang dan menjamah ujung jubahnya. Sebab perempuan itu berkata kepada dirinya sendiri, jika aku menyentuh jubahnya saja, aku akan sembuh. Akan tetapi, Yesus berbalik dan memandang perempuan itu lalu berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyembuhkanmu. Seketika itu juga sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu Saudara, saat saya baca kisah ini, saya yakin banget waktu wanita ini menjamah jubah Yesus, saya yakin dia pun belum tahu apa yang akan terjadi setelah dia jamah jubah Yesus itu. Dan gak ada yang bisa memastikan 100% saat dia jamah jubah Yesus dia akan sembuh gitu. Tapi dia dengan iman yang besar, dengan dia percaya kalau dia bisa ngalamin Tuhan dengan dia jamah jubah Yesus aja, dengan dia datang, dengan dia hadir ke Tuhan. Dan disitulah pemulihan terjadi. Waktu dia jamah jubah Yesus, gak ada yang bisa mastiin dia 100% untuk, wah saat saya jamah jubah Yesus ini saya akan sembuh. Gak ada jaminan itu, tapi iman dia yang besar, kepercayaan dia yang besar ke Tuhan yang bikin dia bisa mengalami itu semua. Begitupun dengan kita, saya percaya dengan kita rindu, pengen ngerasain Roh Kudus hari-hari ini, saya percaya banget di situ Tuhan pasti akan kasih semuanya itu. Karena pada dasarnya Roh Kudus itu menurut saya itu adalah karunia yang udah Tuhan kasih ke kita masing-masing, itu udah jadi milik kita masing-masing. Dan saat kita butuh, saya percaya kita akan ngalamin Roh Kudus. Asal kita kejar, asal kita kepengen ngerasain Roh Kudus, saya percaya semua itu akan
diberikan buat kita semua. Dan mungkin beberapa dari kita sekarang ini mungkin lagi mengalami hal-hal seperti yang saya alami. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara di rumah yang hingga saat ini juga masih mengalami kegalauan seperti yang saya alami sebelumnya. Masih bingung tentang gimana cara kerja Roh Kudus, bagaimana konsep Roh Kudus, karena Roh Kudus itu hal yang tidak terlihat gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kita semua bisa merasakan hal yang tidak terlihat itu. Asal kita percaya, asal kita punya iman untuk kita ngerasain itu semua. Saya percaya Tuhan akan kasih semua itu untuk kita. Tuhan akan kasih kita untuk ngerasain Roh Kudus, dan pemulihan semuanya akan terjadi. Kelegaan semuanya akan terjadi saat kita terima Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini izinkan saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk alamin Roh Kudus itu sendiri. Kita akan menyanyikan satu pujian. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come and your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. Katakan sekali lagi. Come Holy Spirit, fall on me now. I need you, I need your anointing, come and your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari minta sama Roh Kudus jamahannya. Come Holy Spirit, fall on me now. Oh, I need your anointing, come and your power. I love you, Holy Spirit, I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Lagi, I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari sama-sama
kejar Tuhan, kejar Roh Kudus pagi hari ini. Sembah Dia. Haleluya. We welcome you Holy Spirit. Oh ya ralabaya shanda ya ralabu. Yesus. Mari terus minta urapan Roh Kudus pagi hari ini. Jamah setiap kami Tuhan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. We welcome you Holy Spirit. We welcome you Holy Spirit. We welcome you Holy Spirit. Urapi setiap kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Dengan lembut katakan sama-sama. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, come and touch us, Lord. Shandera labaya she, shandera labaya shandera labu. Oh Jesus, shandera labaya shandera labu. Kira labaya shandera labaya labaya shandera labaya. Mari Bapak Ibu Saudara, minta lebih lagi, minta Roh Kudus pagi hari ini, minta lebih lagi. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, di ruangan manapun, di rumah-rumah, saya percaya semua itu gak akan membatasi kuasa Roh Kudus pagi hari ini. Mari kita sama-sama percaya kalau pagi hari ini kita bisa sama-sama ngerasain Roh Kudus lebih lagi. Bapak pagi hari ini
kami mau katakan, kami semua rindu sama Engkau. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk ngerasain Roh Kudus. Bapak, kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau dapati masih ada keraguan Tuhan di hati kami masing-masing Tuhan. Kalau Engkau dapati kami masih ragu sama Engkau, masih ragu sama Roh Kudus-Mu Tuhan, bantu kami Tuhan saat ini. Kami benar-benar rindu, kami mau ngerasain Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau sama-sama berdoa Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu di rumah saat ini Tuhan, yang mungkin lagi sakit secara fisik. Bapak, kami yakin Tuhan pagi hari ini Tuhan penyembuhan Tuhan, pemulihan akan terjadi Tuhan. Berikan pemulihan Tuhan, berikan kesehatan kembali Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan Yesus di rumah-rumah Tuhan yang saat ini lagi sakit fisik Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan pemulihan lagi ya Tuhan Yesus, pemulihan yang seutuhnya Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saat ini lagi sakit mental juga Tuhan. Bapak, Engkau yang peluk mereka masing-masing ya Tuhan. Biar Engkau pulihkan Tuhan segala sakit fisik Tuhan, segala sakit mental Tuhan, Kau patahkan Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus semua sembuh Tuhan. Gak ada lagi Tuhan Yesus sakit-sakit fisik itu Tuhan. Semua Tuhan yang saat ini juga lagi overthinking Tuhan, lagi banyak pikiran Tuhan, lagi banyak masalah Tuhan Yesus yang mungkin hari-hari ini Tuhan terasa berat untuk dijalani Tuhan. Bapak, kami yakin Tuhan Engkau selalu peluk mereka satu persatu Tuhan. Engkau yang selalu jagai Tuhan, biar Engkau yang selalu urapi Tuhan. Biarkan kami semua Tuhan bisa ngerasain Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar Engkau berikan pemulihan Tuhan untuk semua yang lagi ngerasain masalah Tuhan Yesus hari-hari ini ya Tuhan. Biar pemulihan-Mu Tuhan yang terjadi Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah kami masing-masing ya Tuhan. Dan Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, mungkin ada dari kami Tuhan yang hari-hari ini lagi mencari pekerjaan Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau gak akan menjatuhkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun Tuhan Engkau akan tempatkan Tuhan anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Biarkan semuanya sesuai sama maunya Tuhan. Dimanapun pekerjaan yang menanti mereka masing-masing Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus. Berkati mereka juga Tuhan Yesus untuk mempersiapkan diri Tuhan mendapatkan pekerjaan ya Tuhan Yesus. Biar Engkau yang sertain dalam mereka cari pekerjaan Tuhan. Biar Engkau yang tempatkan mereka di tempat yang sesuai sama maunya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati, kami bersatu untuk Indonesia Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan Engkau sayang banget sama Indonesia. Tuhan, berkati Indonesia Tuhan Yesus dengan segala pemimpin-pemimpinnya Tuhan, rakyat-rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan. Kalau hari-hari ini juga Tuhan kami lagi mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan COVID-19 ini Tuhan Yesus akan usai Tuhan. Berikan pemulihan Tuhan Yesus atas Indonesia Tuhan, atas segala permasalahan di Indonesia Tuhan. Berikan pemulihan kami Tuhan Yesus atas COVID-19 Tuhan. Kami mau hancurkan Tuhan, kami mau patahkan COVID-19 Tuhan, kami mau bawa pergi Tuhan Yesus COVID-19 ini Tuhan. Izinkan kami dipulihkan Tuhan, izinkan kami Tuhan Indonesia Tuhan bisa sehat kembali Tuhan Yesus, bisa berjalan seperti kehidupan semula ya Tuhan Yesus tanpa pandemi ya Tuhan Yesus. Kau berkati Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Makasih udah hadir, makasih Engkau udah berkenan atas kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Engkau udah jamah kami, Engkau izinin kami ngerasain Engkau Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan menjalani aktivitas kami masing-masing Tuhan. Biar Engkau yang sertain kami Tuhan, kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah Tuhan. Biar Engkau selalu gandeng tangan kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Jangan izinin kami Tuhan untuk berjalan sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, hey, I believe in you. I believe in you. Say I believe,
if I believe